Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dalam mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Materi kita hari ini adalah tentang teori belajar behavioristik, di mana kita fokuskan pada teorinya Thorndike dan J.B. Watson. Namun ada baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik ya. Mana istilah behavioristik ini adalah kata sifat dari behavior. Nah, arti behavior sendiri adalah tingkah laku. Teori belajar behavioristik ini dikembangkan dalam aliran psikologi behaviorisme, mana aliran behaviorisme ini memandang individu dari sisi perilaku yang dapat diamati. Jadi ukuran-ukuran proses individu belajar itu mereka hanya mengakui dari perilaku yang dapat diamati. Menurut teori behavioristik ini, belajar itu adalah perubahan tingkah laku, adanya perubahan tingkah laku pada diri individu ya, sebagai akibat dari adanya stimulus dan respon. Nah, apa yang dimaksud dengan stimulus? Stimulus itu adalah rangsangan ya yang diberikan kepada individu atau segala hal yang diinteraksikan kepada individu, baik itu berupa materi pelajaran, metode pelajaran, hadiah, hukuman, dan lainnya, untuk membantu mereka berubah. Nah, jadi dalam teori behavioristik ini, perubahan dalam proses belajar itu berangkat dari adanya stimulus dan direspon oleh individu, sehingga dari respon tersebut terjadi perubahan-perubahan. Respon itu sendiri adalah reaksi individu terhadap stimulus yang diberikan. Jadi ada stimulus dan respon dalam perspektif behaviorisme atau dalam perspektif teori behavioristik ini. Kelompok behaviorisme sendiri meyakini bahwa proses belajar dapat terjadi karena adanya stimulus respon. Oleh karenanya, teori belajar behavioristik ini juga disebut dengan teori stimulus respon. Nah, menurut teori behavioristik, kegiatan belajar itu harus dapat diamati, baik stimulus maupun responnya, sebab dengan demikian proses belajar itu dapat diukur. Nah, ini. Jadi teori behavioristik itu hanya hanya meyakini bahwa yang namanya belajar itu harus dapat diamati. Perubahan-perubahan yang terjadi itu harus dapat diamati. Sementara yang tidak dapat diamati itu tidak dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Untuk memperkuat proses belajar ya, agar proses belajar itu menjadi lebih baik, maka harus diperkuat stimulus dan responnya. Jadi stimulus dan responnya ini harus diperkuat. Semakin kuat stimulus, semakin kuat juga responnya. Ya. Jadi ada keterhubungan antara stimulus dan respon di sini. Penguatan stimulus itu dalam teori behavioristik dapat berupa penambahan atau positive reinforcement atau pengurangan, yaitu negative reinforcement. Maksudnya adalah stimulus itu dapat diperkuat ya, respon dari siswa atau respon dari individu itu menjadi kuat, maka stimulusnya itu harus diperkuat. Untuk memperkuat stimulus ini dapat berupa penambahan suatu hal
atau pengurangan suatu hal. Misalnya ya, individu diberi tugas belajar yang banyak. Nah, ini namanya penambahan. Berbeda dengan individu dikurangi tugas-tugas yang diberikan kepadanya, maka itu masuk ke dalam pengurangan stimulus. Nah, jika penambahan tugas belajar ya, penambahan stimulus itu mampu memberikan efek yang baik kepada individu, maka itu sudah masuk ke dalam kategori memperkuat stimulus. Sementara pengurangan juga ya, bahwa apabila stimulus itu dikurangi dan ternyata setelah dikurangi individu itu tambah semangat belajar, maka itu adalah upaya yang disebut dengan negative reinforcement. Ya, semakin dikurangi stimulusnya ternyata semakin baik belajarnya, maka itu masuk ke dalam kategori memperkuat stimulus ya. Jadi memperkuat itu bukan hanya dengan cara menambah, tetapi juga dengan cara mengurangi. Baik, kita masuk pada teori behavioristik menurut Edward Lee Thorndike ya. Ya, masa hidup beliau lahir tahun 1874 dan meninggal tahun 1949. Menurut Thorndike, belajar itu merupakan interaksi antara stimulus dan respon sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu berwujud konkret dan dapat diamati. Teori Thorndike ini disebut juga sebagai teori koneksionisme atau teori hukum akibat, law of effect, atau teori asosiasi. Mengapa disebut demikian? Karena dalam teori Thorndike ini dikenal dengan adanya hukum sebab akibat, mana ada keterhubungan antara sebab dengan akibatnya, kan disebut dengan koneksionisme atau teori hubungan gitu, adanya keterhubungan antara stimulus dan respon atau antara sebab dan akibat. Nah, dalam perspektif Thorndike di sini dengan teori koneksionismenya itu, dia ingin menyatakan bahwa proses belajar itu berangkat dari stimulus yang diproses oleh individu dengan melakukan trial and error, yaitu melakukan percobaan-percobaan dan error kesalahan-kesalahan, sehingga dengan percobaan-percobaan dan kesalahan-kesalahan yang dialami oleh individu itu nantinya mereka mampu belajar dengan tepat. Bentuk paling dasar dari proses belajar menurut Thorndike adalah trial and error. Maksudnya bahwa belajar itu adalah melalui percobaan-percobaan, melakukan percobaan-percobaan, dan tentu selama melakukan percobaan itu akan menghadapi berbagai error atau berbagai macam masalah. Hingga pada akhirnya melalui percobaan itu kita akan mendapatkan suatu hal yang mampu dipelajari dengan baik. Kemudian belajar itu menurut Thorndike harus bersifat bertahap, ya, tidak boleh langsung menguasai substansi, tidak boleh langsung menguasai substansi dari apa yang dipelajari. Karena apa? Karena pemahaman manusia itu atau perubahan pada diri manusia itu tidak mungkin ya bisa langsung berubah 100% gitu ya. Maka perubahan-perubahan itu harus bertahap ya. Karena belajar itu adalah berubah ya. Belajar itu artinya berubah, maka perubahan itu tidak bisa berlangsung secara instan ya. Perubahan itu harus bertahap. Dan menurut Edward Lee Thorndike, dalam belajar itu stimulus yang kuat itu dapat diperoleh melalui reward. Reward itu adalah hadiah atau apresiasi dari pendidik
Kemudian bisa juga penguatan-penguatan seperti penambahan dan pengurangan tadi, ya, sebagaimana saya jelaskan tadi ya. Dan punishment, yaitu hukuman. Hukuman itu bisa menjadi stimulus bagi terjadinya perubahan pada diri individu. Baik, kita lanjut. Menurut penelitian Thorndike, melalui penelitiannya dia mengumumkan hukum-hukum belajar. Yang pertama adalah hukum kesiapan atau law of readiness, yaitu semakin siap individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku, semakin kuat kepuasan individu dalam belajar. Bahwa semakin siap ya seseorang itu untuk belajar ya, semakin siap lahir batin ya, siap lahir batin, siap secara akal pikiran, siap secara fisik, siap secara perilaku, maka semakin kuat juga perubahan-perubahan yang akan dialami oleh individu tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini ingin mengatakan bahwa semakin sering individu berlatih selama belajar, semakin kuat hubungan antara stimulus dan respon. Maksudnya adalah semakin sering kita itu berlatih selama belajar, semakin kuat ya perubahan-perubahan tingkah laku yang akan terjadi pada diri individu. Yang ketiga adalah hukum akibat. Hukum akibat ini ingin mengatakan bahwa semakin menyenangkan stimulus yang diberikan individu, semakin kuat respon belajarnya. Artinya respon belajar itu dan perubahan belajar itu semakin kuat, ya, semakin berubah, semakin tampak perubahan-perubahan dari hasil belajar. Jika stimulusnya itu mampu memberikan kesenangan-kesenangan, ya, memberikan suatu hal yang menarik bagi individu itu sendiri. Inilah beberapa poin yang disampaikan oleh Thorndike ya dalam teori belajarnya. Selanjutnya, teori belajar menurut J.B. Watson ya. Menurut Watson, stimulus dan respon itu harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, sama dengan pendapatnya Thorndike ya. Bahwa stimulus dan respon itu harus dapat diamati, dapat diukur, dan juga dapat dinilai. Nah, menurut Watson, perubahan-perubahan mental dalam diri individu selama proses belajar itu mungkin sangat terjadi ya. Artinya ketika seorang individu itu belajar, maka terdapat perubahan-perubahan mental, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan perilaku. Nah, dalam perspektif Watson, perubahan mental itu memang penting, tetapi belajar itu perubahannya tidak diukur dari proses yang ada dalam mental manusia itu, pada mental individu itu, tapi belajar itu hanya dapat dipastikan dengan adanya perubahan-perubahan perilaku yang tampak, yang dapat diamati, yang dapat diukur dan dinilai. Oleh karenanya, kemudian Watson meyakini bahwa proses belajar itu harus melalui pengkondisian refleks atau biasa disebut dengan conditioning refleks. Conditioning refleks itu merupakan upaya mengkondisikan stimulus yang dapat diukur, dapat diamati, agar didapatkan respon tertentu sehingga tujuan belajar itu dapat dicapai. Secara sederhana, conditioning refleks itu ingin mengatakan bahwa jika individu itu ingin dirubah perilakunya, maka harus dikondisikan perilaku bagaimana yang diinginkan oleh si pendidik. Jadi ada pengkondisian tertentu yang harus dilakukan dengan metode-metode tertentu agar perubahan dalam proses belajar pada diri individu itu dapat tercapai.
Dalam perspektif Watson, belajar itu bersandar pada dua prinsip, yaitu prinsip frekuensi dan juga prinsip presensi. Prinsip frekuensi ingin menyatakan bahwa semakin sering individu itu melakukan suatu respon terhadap stimulus tertentu, semakin cenderung individu itu menjadikan respon tersebut sebagai stimulus lagi. Jadi kalau individu itu sering merespon sesuatu, ya, sering merespon stimulus ya, tertentu, misalnya ada suatu stimulus dan kemudian stimulus itu kemudian direspon, ya, sering direspon, sering dipelajari, sering dilatih gitu ya, maka semakin cenderung ya individu itu menjadikan responnya sebagai stimulus lagi. Jadi apa yang dia dapatkan itu pada akhirnya dia akan jadikan hal itu sebagai stimulus untuk belajar. Misalnya kalau kita belajar bahasa Inggris misalnya, semakin kita belajar bahasa menambah kosakata, maka pengalaman menambah kosakata itu akan dijadikan stimulus, ya, akan dijadikan semangat, ya, motivasi untuk terus belajar, terus menambah kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, itu maksud dari prinsip frekuensi ini. Begitu pula halnya dengan prinsip presensi, yaitu semakin baru atau kekinian kita melakukan respon terhadap stimulus tertentu, semakin cenderung kita melakukannya lagi. Maksud dari prinsip presensi di sini bahwa jika ya respon yang kita lakukan itu langsung gitu ya, langsung, maka kita itu akan terbiasa melakukan respon atau terbiasa melakukan proses belajar itu secara langsung atau secara mendadak gitu ya, secara ya langsung, merespon langsung. Maksudnya di sini adalah semakin sering kita melakukan respon yang langsung ya, terhadap suatu stimulus, ya, maka kita akan memiliki kecenderungan untuk semakin sering langsung merespon suatu stimulus. Jadi ada stimulus, ada reaksi. Semakin kita sering bereaksi terhadap suatu stimulus, maka semakin cenderung kita bereaksi secara langsung terhadap stimulus-stimulus yang lain gitu ya. Karena masalahnya terkadang sering begini ya, individu itu ketika diberi stimulus, diberi rangsangan untuk belajar, itu tidak langsung meresponnya, tidak langsung mempelajarinya gitu ya. Karena apa? Karena mungkin ya banyak hal, bisa saja karena tidak tertarik dan sebagainya gitu. Tapi ada orang-orang tertentu di mana apapun yang jadi stimulus belajar bagi dirinya itu, dia akan kemudian meresponnya langsung dengan cepat gitu ya. Dan semakin cepat dia merespon suatu pelajaran tertentu, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk merespon pelajaran-pelajaran lainnya dengan cepat. Ini menurut J.B. Watson ya. Jadi prinsip belajar menurut J.B. Watson itu terdiri dari dua, yaitu prinsip frekuensi dan prinsip presensi. Selanjutnya, menurut J.B. Watson, bentuk paling dasar dari proses belajar adalah latihan dan presensi. Ya. Oleh karenanya, bentuk paling dasar dari proses belajar itu adalah latihan dan presensi. Latihan dan presensi. Jadi mengulang-ulang apa yang dilakukan ya. Dan juga melakukan sesuatu itu dengan segera gitu ya. Kemudian belajar harus selalu pengulangan sekaligus harus dilakukan dengan segera. Oleh karenanya, bentuk paling dasar dari proses belajar adalah latihan dan presensi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah belajar itu harus selalu melalui pengulangan-pengulangan.
Jadi kalau kita belajar itu harus diulang-ulang, dengan hanya belajar sekali gitu ya. Dan harus dilakukan segera ketika ada stimulus itu, ketika ada pelajaran itu harus dilakukan segera. Sebab kalau ditunda-tunda, itu akan melemahkan semangat kita untuk belajar. Nah, berbeda dengan Thorndike ya. Kalau menurut Thorndike, stimulus itu dapat berupa reward, reinforcement, dan punishment. Dapat berupa hadiah, hukuman, dan penguatan-penguatan belajar. Tapi dalam perspektif Watson, dia menolak hal itu ya. Dia tidak setuju dengan hadiah-hadiah itu, bahwa hadiah itu akan mampu merubah diri seseorang gitu ya. Justru menurut Watson, hal yang merubah orang itu adalah pengkondisian refleks ya, kondisi-kondisi ya, pengaturan kondisi tertentu, bagaimana seseorang individu itu, atau bagaimana seorang siswa itu dikondisikan sedemikian rupa agar dia berubah gitu ya. Jadi tergantung dari bagaimana pendidik itu mampu mendesain kondisi tertentu agar si peserta didik itu mampu berubah. Jadi dia tidak terlalu setuju. Watson itu tidak terlalu setuju terhadap reward, terhadap hadiah, terhadap hukuman yang akan mampu merubah perilaku seseorang. Ya, terkadang hadiah itu mampu merubah perilaku seseorang, tetapi dalam perspektif Watson di sini, hadiah itu tidak memberikan efek perubahan perilaku yang permanen gitu ya. Tapi yang mampu merubah individu itu secara permanen adalah pengkondisian individu itu dalam lingkungan tertentu, dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, sehingga dengan pengkondisian itu nanti perilaku individu itu mampu berubah dengan secara permanen. Baik, itulah beberapa penjelasan singkat ya, padat. Selanjutnya silakan kalian baca literatur-literatur yang berkaitan dengan teori behavioristik dalam perspektif J.B. Watson dan juga Thorndike ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.